Ya, silakan Mas Aka waktunya. Saya Ya, serahkan terima kepada Mas. kasih Mas Clement. Saya share screen ya. Nggak, ada kelihatan belum? Ya, Kelihatan. Nah, halo teman-teman. Ya, terima kasih banyak ini waktunya buat Mas Clement sama teman-teman Elementor Indonesia ya. Dikasih kesempatan untuk sharing mengenai eh, optimasi di cPanel. Jadi sebelumnya saya kenalin diri saya dulu. Jadi saya Aka Martono. Nama aslinya Slamet Subarkah, dipanggil Aka. Cuman ditambahin Martono, jadi semenjak ayah saya meninggal, saya tambahin nama saya pakai Martono belakangnya, gitu. Jadi Aka Martono. Aktivitasnya saya sebagai WordPress developer, terus sistem administrator ya, sysadmin, dan yang pasti family man ya, jadi ya, emang bapak-bapak banget ya di rumah terus. Eh, terus saat ini saya jadi developer di Express Web ya, founder dan developer di Express Web, dan juga ke-organizer di komunitas WordPress Bogor. Mungkin itu aja kali ya perkenalannya. Ini cerita dulu sebelum kita mulai. Jadi sekitar 2 minggu lalu kali ya Mas Clement tuh telepon saya gitu. Saka bisa Elementor nggak? Ah, bisa dong. Gitu. Siapa sih yang nggak tahu Elementor gitu kan? Terus bisa dong. Terus kalau si panel pakai nggak? Si panel ada beberapa klien pakai si panel. Ya, nah ada apa nih nelfon? Kira dapat project gitu kan. Tapi ternyata dapat project yang lebih bagus lagi untuk sharing-sharing. Jadi tawarin, mau nggak sharing? Oh, mau banget sharing. Saya emang suka sharing-sharing gitu ya. Maksudnya supaya uh, dunia per-WordPressan di Indonesia ini semakin berkembang dan apa image tentang WordPress itu nggak miring-miring banget gitu. Itu sih. Jadi itu backgroundnya kenapa bisa ada di sini, ditelepon sama Mas Clement ya. Gitu teman-teman. Nah hari ini yang mau saya bahas itu, yang mau saya share ya, jadi lebih cenderung ke share ya. Jadi share berbagi ke teman-teman. Itu ke optimasi website dan penerapannya di cPanel seperti apa. Ya ini menarik sih, apa optimasi website basicnya dulu kali ya. Jadi oh ya teman-teman kalau mau uh, lihat sambil baca-baca, saya share di sini ya. Si chatnya saya share di sini. Masuk gak tuh chatnya? belum, Mas. Belum ya? Chatnya Heeh. dari mana ya? Ntar saya kebiasaan pakai Google Meet-nya. Oh, Oh di sini. nanti saya share ya, Punten Mas. punten. Saya bantu share nggak apa-apa. Saya Oh cari. boleh boleh. Nah itu udah Ah, saya udah. share. Oke. Ya udah masuk ya. 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 Jadi saya salah masuk ke virtual agent. Ya, jadi bisa lihat di sana ya sambil baca-baca juga takut yang di screen nggak jelas. Ya, jadi kita sebelum optimasi kita perlu tahu dulu sih cara kerjanya, cara kerja eh, website itu kayak gimana sih, gitu ya. Terus supaya enak kita bayangin gini aja kali ya. Jadi website itu kita bayangin seperti ini nih, Eh, rumah yang terbuat dari Lego gitu ya, rumah Lego. Nah ini website yang muncul di halaman yang muncul di browser ya, halaman yang muncul di browser. Terus ini ada panduan ya, panduannya ini cara merakit rumahnya. Terus ini ada komponen-komponen Lego, ya. Jadi kalau dari sini kita bisa ilustrasikan bahwa panduannya ini ya atau instruksi untuk merakitnya itu adalah HTML. Terus komponen-komponen ini aset dari si website. Aset itu ada gambar ya, ada font, ada CSS, JavaScript dan lain-lain gitu ya. Jadi ada banyak aset. Kita supaya ke gambar. Ini nggak langsung sih, cuma mau kasih lihat mana aset mana yang HTML ya. Nah, jadi kita lihat ada banyak nih ya, ada banyak asetnya. Jadi kita ibaratin inilah part-part atau komponen-komponen jadi si Lego. Nah, atas ini panduannya, gitu ya.
Jadi mudah-mudahan teman-teman kebayang, kita anggap halaman website itu adalah Lego, rumah Lego, komponen-komponennya, asetnya, dan ini adalah HTML-nya. Nah, terus gimana sih sampai kok ini muncul di halaman website? Nah, kita bayangin nih, kita mau ngerakit Lego, tapi belum punya uh, instruksi maupun komponen-komponennya. Biasanya kita order dulu ya, order. Nah, kita bayangin ada penyedia ya, penyedia itu yang nyediain ini dua-duanya. Terus ada lagi kurir ya, kurir yang suka datang ke rumah kita paket gitu kan ya. Terus ada lagi perakit. Nah, kita kita yang merakit. Gitu. Misalnya si browser kita tuh si browser kita yang merakit. Jadi penyedia ini menyiapkan bagian-bagian Lego yang dibutuhkan. Nah, itu biasanya disebut web server atau kita kenal sebagai hosting. Terus kurirnya itu jaringan internet, ya, tugasnya mengantarkan paket yang disiapkan oleh penyedia. Jadi dari server ke browser itu lewat jalur internet. Selanjutnya ada perakit browser. Jadi tugasnya browser adalah merakit, itu merakit dari komponen-komponen yang uh, disediakan oleh penyedia. Ini gambarannya seperti ini, browser minta ke web server, nanti akan direspon gitu ya. Kira-kira sampai sini kebayang nggak ya, apa gimana cara kerja website kita, mulai kita dari minta halaman misalnya ini elementor.web.id, klik gitu kan, dia akan request ke sini ke penyedia melalui kurir pastinya, terus nanti si web servernya dia akan generate, proses atau bikin gitu ya, bikin HTML-nya terus dikirim balik ke browser dalam bentuk HTML. Browser akan merakit gitu ya, sesuai dengan instruksi yang ada di HTML. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, gambaran dari cara kerja browser dan web server. Nah, gimana optimasinya? Jadi kan kalau optimasi kita lihat ada tiga ya, di bagian penyedia, kurir atau perakit. Jadi tiga-tiganya ini bisa kita optimasi. Nah, yang hari ini kita akan lebih ke sini, ke penyedia. Tapi saya akan coba share mungkin apa ya showcase-nya ya untuk dari sisi kurir dan uh, browser. Jadi kalau dari penyedia atau dari web servernya, yang pertama apa sih yang bisa kita optimalin ya? Pertama ini dulu nih, gunakan mesin produksi yang terbaru dan sesuai. Nah, kalau bicara WordPress, mesin produksinya ya berarti PHP ya. PHP yang mengenerate file HTML. Hasilnya adalah website WordPress kita. Terus selanjutnya selain pakai mesin produksi yang uh, sesuai dan terbaru, ya, kita harus bisa mengefisiensikan resource. Jadi supaya nggak ada resource yang terbuang sia-sia. Gambarannya gini nih, misalnya resource itu kita ibaratin sebagai daya listrik ya, kan daya listrik ada yang berapa? 900, 1200 gitu ya. Misalnya ada daya listrik 1000 watt ya. Ini kita anggap penyedia itu pabrik. Jadi pabrik ini punya 5 line produksi, terus masing-masing line produksi berarti sebaiknya dibatasi 2000 watt aja. Jadi dibagi rata, jadi 200-200. Gitu. Kalau kita nggak kasih bagi rata, khawatir ada salah satu line yang pakai lebih dari 200. Misalnya nggak pakai 300, akibatnya apa? Akan ada satu line yang kekurangan daya listrik. Mungkin bisa stop line gitu ya, ada page error gitu, begitu diakses oleh visitor. Jadi kalau teman-teman belum pernah lihat line produksi, mungkin kebayangnya seperti ini bayangannya. Jadi ini halaman-halaman kita gitu ya. Dari ujung sana diproses, dari mulai apa ada request buka halaman A gitu ya, nanti akan dicariin halaman A-nya itu isinya apa aja. Misalnya isinya adalah homepage. Homepage itu ada apa aja, ada banner, ambil gambar banner gitu kan. Di sini disusun. Terus ada misalnya ada apa posting terbaru, dia akan buka database, cari postingan terbarunya, taruh di sini dan sebagainya gitu kan sampai ke footer. Terus jadilah halaman website ini yang dikirim ke ini masih punten-punten masih ini masih ke HTML panduannya ya. Jadi panduan ini akan dikirim oleh kurir ke browser lalu dirakit oleh browser. Gitu. Itu yang kedua. Jadi efisiensi resource. Nanti kita akan apa ada detailnya sih kalau yang efisiensi resource. Selanjutnya caching. Nah, caching ya. Jadi
kita masih bayangin yang ini tadi ya. Misalnya ada beberapa jenis rumah. Jadi kalau jenis rumah yang dipesan itu begitu-gitu aja gitu, nggak artinya statis lah ya, nggak dinamis seperti toko online. Maka penyedia itu bisa menyiapkan paket sebelum dipesan. Misalkan ada paket untuk jenis rumah A, rumah B, rumah C gitu ya. Jadi udah disiapin tuh paket-paketnya. Paket-paket disiapin sehingga begitu ada orderan, nggak perlu produksi gini lagi nih. Udah langsung kirim aja. Jadi kebayangkan betapa cepatnya kalau kita melakukan casing. Ketimbang kita harus proses dari awal jadi baru kirim. Kalau casing tuh ini udah diduplikasi gitu ya. Begitu ada orang order langsung kirim gitu. Terus selanjutnya ada tadi di bagian penyedia ya. Selanjutnya ada di bagian kurir. Nah, kurir juga kita bisa optimasikan ya. Jadi gimana sih supaya ngirimnya cepat? Berarti barangnya nggak usah gede-gede, gitu. Packagingnya yang nggak kepake dibuang-buangin aja gitu ya. Kalau ada label-label stiker-stiker yang nggak penting di situ dibuang-buangin aja gitu ya. Jadi hanya yang kepake aja yang kita angkut. Terus dikompres. Gitu. Kalau dikompres mungkin kebayangnya ini kali ya. Kalau pernah beli kasur-kasur yang modelnya online itu biasanya disedot dulu tuh ya, disedot gitu kan, terus di wrapping. Jadi kecil begitu dibuka dia gede gitu ya. Itu namanya kompres gitu ya. Dikompres nanti sampai rumah dilepas di unzip gede lagi. Jadi supaya supaya cepat digituin dikompres. Ini sebenarnya nggak cuma dipakai oleh kurir kurir ekspedisi tapi dipakai juga oleh kurir website ya. Ada namanya kompres. Nah, udah dikompres, apalagi sih yang bisa bikin cepat? Nah, pakai jalur yang bagus gitu. Kalau kita lihat internet itu jalanan gitu ya. Kita anggap internet jalanan. Nah, di jalanan itu ada jalur-jalurnya. Mungkin kalau yang Jakarta ada busway ya. Bogor sih nggak ada busway. Jakarta ada jalur busway gitu ya. Nah, internet juga ini ada jalur-jalurnya. Ya, ada jalur HTTP 1, HTTP 2, HTTP 3. Nah, ini apa hasil contekan saya dari apa nih Walarm ya, bisa dicek di sini detailnya. Tapi dari gambar ini cukup kelihatan ya berbagai versi. Misal ya untuk HTTP 1 ini telanjang gitu ya. Telanjang artinya nggak diumpetin, benar-benar kelihatan. Kalau kita panggil about.html untuk host www.example.com, kelihatan nih. Orang bisa intip kita buka apa aja. Kita browsing apa aja, itu gampang diintip. Kalau pakai HTTP 1. Kalau HTTP 2, ini udah mulai di-encrypt. HTTP 3 juga. Terus HTTP 1 ini mengizinkan untuk nggak apa dia nggak pakai TLS, bisa TLS tapi opsional. Jadi ini untuk SSL sih biasanya ya. HTTP 2 udah TLS. Nah, HTTP 3 jadi dia quick plus TLS. Ini protokolnya quick. Terus dia pakai TCP/IP, TCP dan ini pakai UPD ya. Itu kita Mas, bisa baikkan apa? aja. Sorry Ya, maka potong. Singkatnya bedanya TLS sama Quick apa tuh Mas? Singkatnya aja. Kalau Mas bisa jelaskan. jadi kalau quick itu apa teknologi terakhir sih Mas. Mungkin kita bisa masuk ke sini kali ya. Kalau singkatnya yang lebih ke mana? Bentar ya. Oh, singkatnya aja punten. Kok jadi singkatnya ini sih bedanya. Pertama yang apa? Sebenarnya kalau TLS sama Quick itu mirip-mirip sih Mas ya. Nanti singkatnya saya coba cari lagi. Ini tadi saya hasil nyari. Jadi bedanya HTTP 1, 2, 3. Mungkin kita lanjut dulu kali ya sebelum ke sini Ya, khawatirnya lanjut lama Mas. kalau nyari-nyari. Sorry, sorry. Nah, jadi apa? Di sini ada yang ketiga ya. Ini sih yang penting juga ya. Ini ada apa? Web browser di sini. Ini ngambilnya satu-satu, satu putus gitu. Misalnya ambil HTML, terus gambar, terus apa? CSS sama JS itu satu-satu. Makanya mungkin kalau kita mainan optimasi dari zaman dulu itu ada istilahnya combine ya. Combine. Jadi CSS di combine, JS di combine. Nah, itu zamannya pakai satu-satu. Terus udah ke HTTP 2, kita udah
nggak perlu lagi combine karena mereka udah bisa banyak multi koneksi, beberapa koneksi langsung minta banyak bisa dikirim segambreng gitu ya. Di HTTP 3 ya sama aja. Jadi sebenarnya kalau 2 sama 3 ini mirip-mirip, cuman bedanya yang ketiga lebih terbaru aja gitu ya. Nah, sumbernya bisa dibaca di sini tadi. Terus kalau apa namanya, kita mau lihat ini kita tuh HTTP 1, 2 atau 3 gitu. Kita bisa lihat di sini sih sebenarnya. Ini ada area network. Ini ada protokol. Nah, ini H3, ini HTTP 3. Dia pakai HTTP 3 quick ya. Terus kalau contoh yang HTTP 2, biasanya yang masih pakai Nginx itu HTTP 2. Ini ini waktu kemarin apa Meetup Bogor buat ada apa kita main-main VPS dia pakai Nginx dan Nginx biasanya masih pakai HTTP 2 sih. Kita lihat ya. Ya ini HTTP 2. Jadi bisa kelihatan protokolnya kita pakai jalur yang mana. Kita jadi ini ada jalur HTTP 1 udah jarang yang pakai sih ya. Yang Quick TLS nanti PR saya kali ya Mas Clement, jadi saya memang belum baca detailnya yang Quick TLS ini. Terus yang terakhir optimasi perakit. Nah, optimasi perakit ini kalau kita bayangin ke sini, berarti kan waktu lagi ngerakit apa sih yang bisa di optimize gitu ya. Ya, yang pertama jangan ribet-ribet kita waktu lagi ngedesain website ya. Jadi website-nya jangan susah-susah, strukturnya jangan terlalu kompleks. Mungkin kalau di Elementor ada istilah apa ya, nested container kali ya. Sekarang kontainer namanya. Iya, nested container ya. Kalau dulu kan Nah, apa section namanya ya. kolom sama apa gitu lupa Ya, bagian depannya. kalau nggak salah section dulu ya. Mas Sectionan Clement dulu ya. kan. Ya, ya, eh, section ya. Nah, jadi apa? ah, Kalau kita pakai nested container itu kalau dalam, 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 nah itu waktu ngerakit dia akan agak berat. Jadi ini salah satu menurut saya bukan kelemahan Elementor, tapi apa ya dua mata pisau karena enak dipakai waktu lagi ngedesain drag 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 orang nggak sadar dia udah dalam tuh bikin gitu kan akhirnya bikin berat. Padahal bukan Elementor aja, yang lain pun kalau bikinnya kayak gitu strukturnya pun hasilnya sama. Itu sih. Jadi ini teman-teman perlu perhatiin. Kebanyakan orang bilang Elementor berat karena waktu lagi bikinnya emang nggak pas gitu. Yang pertama, terus yang kedua instruksinya jelas. Nih, nah ini ya ini sih yang saya sering lihat di grup-grup apa WPI terutama ya. Nah, itu ada masalah karena emang kenapa masalah? Karena emang defaultnya ini nggak ada yang atur nih. Ini butuh plugin biasanya gitu ya. Butuh plugin untuk ngatur yang muncul siapa duluan gitu kan. Misal apa namanya kita mau bikin rumah kayak gini gitu kan. Nah ini misalnya ini halaman depannya nih yang bawah supaya orang bisa lihat masuk berarti ini bikin dulu. Gitu ini udah segera bisa tampil. Yang lantai 2 bisa nanti menyusul gitu. Jadi kita harus instruksikan ke siapa ke browser tuh jelas siapa yang muncul duluan, terus siapa yang muncul belakangan, eh, mana yang nggak perlu di load dulu. Biasanya kita pakai ini nih, ada apa? Preload, defer ya, defer untuk JavaScript delay dan gambar bisa di lazy load. Gitu sih teman-teman itu gambaran untuk apa? Optimasi website ya. Sampai sini gimana? Kira-kira ada yang mau ditanya nggak tentang uh, optimasi website? Kebayang Mungkin nggak? tadi dengan halo. Yang mana tuh mas? Yang mana mas? Heeh. Tadi mungkin ada hubungannya dengan ini ya, above the fold sama below the fold ya. Betul sekali mas Clement. Hmm. Jadi yang mesti di preload atau ditampilkan dulu kan above the fold yang di hero section, Bet hero betul. area itu. Ya. Exactly. Pas banget.
Jadi maksudnya itu, jadi instruksinya harus jelas. Yang halaman atas, gitu kan, above the fold, ya tampilin duluan. Misalnya kita punya gambar, ukurannya 3 mega, paling bawah, itu loading duluan. Nah, itu yang atas muter-muter aja nungguin. Nah, jadi yang prioritas adalah yang above the fold. Nanti insya Allah ada showcase-nya, kayak gimana contoh website yang udah dioptimasi, nanti bisa lihat. Ya, oke, kayaknya nggak ini ya, nggak apa, nggak ada yang nggak jelas. Alhamdulillah, jadi kita lanjut aja ke berikutnya. Nah ini, optimalkan mesin produksi. Kalau kita bicara WordPress berarti mesin produksinya PHP. Nah, menurut si Kinsta, ini nggak apa-apa kali ya sama siapa temen, masa Mbak Jovanka ya, sama-sama hosting. Tapi kan hosting ini maksud saya ambil ininya aja, apa namanya, hasil benchmarknya mereka. Jadi menurut Kinsta itu udah melakukan benchmarking ya di WordPress versi 6.42 sama 6.22. Ini hasilnya mantap ya. Ini request per second ya. Kenaikannya dari 149 naik ke 153 ke 158 169 dari 74 ke 83 ya, dari PHP versi 74 sampai ke PHP 83. Jadi kalau teman-teman punya website yang aman, maksudnya gini, plugin-nya itu nggak ada batasan PHP. Karena kan ada plugin yang bilang support sampai PHP 81. Ya itu mau gimana? Berarti pakai 81, jangan 74. Gitu. Jadi pakai yang sesuai, ya yang disupport dan yang tertinggi. Kalau dibilang sampai 81, ya pentoknya 81. Kalau nggak ada batasan sampai ke 83. Nah, jadi ini di semua versi WordPress 6.42 dan 6.22 itu naik versi PHP performance naik. Nah, ini untuk WooCommerce-nya ya, hasil cek WooCommerce sama masih dari Kinsta juga. Dia naiknya sedikit nih dari 74 ke 81, tapi begitu 83 ini lumayan ya, dari 49 ke 59. Gitu. Jadi eh, fakta apa menyatakan bahwa versi yang lebih tinggi itu hasilnya lebih bagus. Jadi teman-teman bisa cek nanti di apa di WordPress-nya support sampai versi berapa PHP-nya, terutama di plugin yang banyak batasan ya. Terus naikin lah di mana di si panelnya. Nanti kita habis ini ke si panel ya. Oke, lanjut ke efisiensi resource. Nah, ini juga sering nih, apa sering jadi bahan diskusi, terutama ini nih memory limit. Jadi orang sering tanya memory limit itu untuk apa gitu. Terus orang juga sering yang elementornya berat, solusinya ini memory limit dinaikin ke 512. Jadi gini, memory limit itu adalah batasan yang diberikan, ya batasan memori diberikan untuk PHP untuk ngejalanin sekali proses itu yang apa mungkin teman-teman perlu ingat, sekali proses ya. Jadi begitu kita klik request, jadi dia akan akan ngeproses sekali proses pakai berapa memori dikasih maksimal. Kalau dikasih 256 ya dia akan 256, terus clear lagi tuh, proses selesai, memorinya balik lagi yang tadi dipakai 256 dia akan balik lagi. Dan nggak dipakai, belum tentu dipakai maksimal ya, belum tentu dipakai sampai 256. Untuk WordPress yang standar sebenarnya 128 tuh cukup ya. Terus untuk pengguna Elementor ya antara 256 sampai 512. Meskipun saya lihat di websitenya Elementor itu dia bilang kalau mau nyaman berapa, 768 kalau nggak salah ya. Ya saya baca di sekitar 768. Memorinya Mas ya. Iya memorinya Biasa sih 512 masih aman. masih aman ya. Minimal Tuh, sih. ya. Pengalaman saya juga 512 aman. Jadi saya pernah ngerjain project Elementor, lumayan ya, menengah lah ya, menengah agak besar. Itu yang develop ada 5 orang, ngakses barengan. Nah, cakep kan 5 orang barengan, bukannya Elementor gitu ya. Itu dikasih 512 masing-masing, alhamdulillah nggak ada yang sampai berhenti ya. Jadi jalan lancar-lancar aja. Waktu itu RAM-nya berapa sih ya? 5 atau 6 giga gitu.
aman. Jadi alhamdulillah insya Allah 5.12 ini aman banget buat Elementor, dan yang saya buat itu bener hampir full custom, ada template dan lain-lain ya. Terus apa, memory limit ini sebenarnya kita bisa apa, gonta-ganti nih ya. Jadi kalau kita bicara konfigurasi itu sebenarnya bisa berbeda antara konfigurasi waktu kita develop dengan sudah live gitu, dengan sudah masuk ke production. Maksudnya gini, waktu develop kita buka Elementor sering banget gitu ya. Buka ini, buka itu, buka ini, buka itu gitu kan. Nah, kalau kita desain websitenya bagus, maksudnya uh, begitu jadi halaman yang pakai Elementor, kita harusnya nggak pernah buka lagi. Apalagi sekarang udah ada ACF ya. Kalau ada nambah data, nambah post, itu harusnya sih maksudnya nggak lewat Elementor. Jadi Elementor itu kan buat bikin halaman aja ya. Semoga sih di sini nggak ada teman-teman yang bikin postingan pakai Elementor ya. Jadi bikin berita hari ini gitu di sini, tapi bikinnya pakai Elementor. Menurut saya sih itu bukan best practice. Jadi bikin postingan ya pakai apa? Pakai block editor atau classic editor. Nah, kalau kita kayak begitu, kalau kita apa namanya, begitu selesai nggak buka Elementor lagi, ini bisa kita turunin dari 512 ke 256 gitu. Sebenarnya buat apa sih kita kasih limit kayak begini? Kita balik lagi ke sini nih. Mana? Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi kalau kita kasih limit misalnya 256 gitu ya. Di website kita 256 tuh lancar, nggak ada kendala. Terus misal RAM kita itu ada 1,5 giga. 5 giga kita alokasikan buat yang lain, gitu, buat database dan lain-lain. 1 giganya ini, oke, ini untuk website, kita bisa jamin 4 orang concurrent, nggak akan ada masalah. Karena apa? Karena udah kita batasin 256 gitu. Jadi fungsinya untuk itu. Jadi kalau kita mau sizing server, yang paling gampang itu begitu. Jadi kita limit, kita udah bisa ngobrol janji, nggak bakal down lah lo kasih 4 orang barengan gitu ya. Kenapa? Karena udah kita limitin sekali proses atau 1 orangnya itu makan paling banyak 256. Itu dari sisi memori ya. Terus selanjutnya kita turun lagi ke ini, maximum execution time. Nah, ini juga apa, beberapa saya lihat ada yang dinaik-naikin. Nah, ini kalau saya lihat sih menurut saya nggak perlu dinaikin. Justru dengan maksimum execution time-nya 30 ini, kita bisa menguji website kita itu aman gitu. Loadingnya nggak berat, nggak bikin orang jadi malas masuk kemari. Kalau kita naikin jadi 60 atau lebih gede lagi, berarti kita ngizinin gitu. Kita nggak tahu kalau website kita tuh lama. Nggak dikasih error. Harusnya kan di atas 30 udah terlalu sini. Di atas 30 error, nah tugas kita adalah optimasi supaya nggak ngelebihin dari 30. Bukan malah dinaikin gitu ya teman-teman ya. Kecuali saat kita development, kita mau coba gitu kan, mau benchmarking boleh di atas 30. Jadi kalau dari saya sih, kalau nggak ada keperluan yang apa, spesial yang khusus, biarkan aja 30. Terus ada lagi nih upload maksimum file size. Nah ini juga eh, kalau saya lihat ini salah satu yang bisa dinaik turunin. Kenapa? Jadi idealnya sebenarnya 2 mega itu udah cukup. Sayangnya, ya sayangnya eh, plugin udah jarang yang 2 mega gitu, banyak yang sampai belasan kan. Jadi kita naikin dulu lah ke 16. Naikin 16, plugin udah beres gitu kan. Terus kita juga nggak mau naik-naikin video, misalnya video dari YouTube, turun lagi ke 2. Itu buat apa? Buat jagain. Kalau kita pakainya berdua tuh nggak ada teman kita yang naikin gambar 3 mega, kan sadis gitu ya, naikin gambar 3 mega ukurannya. Jadi uh, kalau di awal 16, begitu udah oke, plugin udah naik semua, nggak ada file yang mau gede, turun lagi ke 2 mega. Itu insya Allah aman sih. Apa, plugin-plugin juga plugin backup kan, yang terutama kita sering khawatir mereka udah pada pinter ya, ngirim filenya nggak langsung gede tapi kecil-kecil gitu. Terus ini juga apa, ada post maximum size, ini disamain aja dengan ini. Satu lagi, ini bebas sih pada dasarnya, tapi kalau nggak ada kebutuhan khusus kasih aja 20.
gitu. Kecuali kita mau naikin gambar langsung 100, ya udah kita naikin jadi 100. Cuma sekali lagi, begitu kita kasih izin ini tinggi, apa sih resikonya? Ya artinya beban server akan tinggi. Itu semakin gede yang kita set di sini, berarti semakin kita ngizinin server untuk terbebani. Gitu sih teman-teman. Ini tentang apa konfigurasi PHP. Terus selanjutnya kita turun lagi ke caching ya. Nah, ini yang menarik, ini caching. Ini seperti yang tadi udah apa disinggung di depan. Jadi seperti ini nih, kalau caching itu gambarnya begini, udah di packingin gitu, udah dibikin kardus, udah jadi, tinggal kirim. Orang datang minta mau bikin Lego rumah dong, nah, ini langsung dikasih, nggak pakai bikin lagi, nggak lewat pabrik. Itu caching. Jadi halaman website hasil produksi yang dijerat oleh PHP disimpan untuk digunakan saat ada permintaan atau request ulang. Ingat ulang ya, jadi caching itu hanya untuk yang keduanya. Yang pertamanya kita nggak bisa caching, harus generate dulu. Terus yang kedua, jadi ada page caching, yang kedua ada object caching. Nah, object caching itu apa sih gitu ya? Gambarannya seperti ini sih. Ini object caching kalau di Lego ini dia lebih dari satu tapi tergrup gitu ya. Ini kan sebenarnya ada dua, tapi karena sering dipakai digabungin aja gitu. Nah, biasanya kalau di WordPress itu hasil query. Misalnya mau apa namanya latest post gitu ya. Latest post isinya tiga post terakhir. Begitu ada query latest post, WordPress akan simpan itu. Nanti kalau ditanya lagi latest postnya apa, dia nggak masuk ke database, tapi langsung kasih tahu ini loh latest postnya. Itu tanpa ngerjain ulang. Nah, untuk object caching ya, object caching ini WordPress itu dia object cache-nya semenjak versi 2,5 ke atas itu nggak persisten. Artinya apa? Sekali jalan. Ya, Eh, yang gampang begini. Misalnya mau mau cari post title ya, post title. Misalnya post title kita taruh di dua atau tiga tempat di mana di halaman kita post title yang sama. WordPress waktu baca untuk post ID, jadi setiap post kan punya ID. Post ID ketiga, post title-nya apa sih? Misalnya si panel Elementor gitu ya. Terus nanti dia di proses berikutnya perlu lagi tuh post title-nya apa sih? Dia nggak akan baca ke database, dia akan baca dari case. Oh, ini post title-nya adalah si panel Elementor. Dia itu jelas irit ya. Lanjut sampai terakhir. Nah, pas selesai udah jadi satu halaman itu dibersihin lagi. Jadi dia nggak persisten, nggak menetap gitu. Jadi hanya sekali jalan. Supaya itu jadi persisten, itu harus ada plugin tambahan gitu ya. Jadi juga lumayan wajib, meskipun nggak harus, dia akan berasa kalau kita lagi buka dashboard WordPress. Saat kita buka di front end, kalau udah pakai page caching itu hampir nggak ngaruh. Tuh, terus ini masalah umum pada teknik caching. Ini sering banget nih kejadian ya pada teriak-teriak. Oh, udah di save nggak berubah gitu ya, itu masih mending. Ada lagi yang kok pakai casing malah rusak gitu ya, wah parah gitu kan, bikin takut, serem nih casing gitu. Terus yang agak mendingan ini, jadi tampilan mobile sama desktop, saat bagus di desktop di mobilenya jelek, bagus di mobile di desktopnya jelek gitu ya. Itu masalah umum sih di casing ya. Penyebabnya pertama, kalau tampilan nggak ke-update itu biasanya lupa clear cache aja, atau ada settingan yang kurang pas gitu ya. Harusnya kita set kalau habis save itu clear cache, ini enggak, jadi harus clear cache manual. Terus yang kedua tampilan rusak, nah ini yang apa cukup bikin pusing sih terus terang ya. Kadang kita pakai plugin aset generator kalau saya bilang. Ini nyambung nih, aset generator sama case itu dianggap sesuatu yang sama gitu ya.
Pertanyaannya, WP Rocket itu plugin caching atau bukan? Mungkin ada yang bilang iya gitu ya. Betul ada cachingnya, tapi lebih cenderung ke aset generator. Terus LS case ya, light speed case. Itu caching tapi ada aset generator juga. Terus, terus apa tuh? Kang Teten, Kang Adang kecilin ke 2 kilobyte, ngeri. Ya, ini sambil kelihatan ternyata ada chatting gitu kan. Ya, jadi apa namanya, aset generator itu, Elementor pun punya aset generator. Terus kayak Astra tuh punya. Jadi aset generator itu apa mereka bikin CSS atau JavaScript begitu kita save di halaman gitu ya. Biasa aset generator yang bawaan dari siapa? Bawaan dari builder atau dari tem. Begitu simpen dia bikin case-nya. Nah, dampaknya tuh di sini gitu. Kita udah bikin apa namanya? Udah bilang nih, ini masalah kursi warna kuning gitu kan. Terus di refresh, di save tuh aset generator di refresh itu dia akan ngapus, bikin yang baru. Jadi waktu nyari kursi kuning nggak ketemu. Nah, berantakanlah kita punya apa website. Jadi itu nanti kita apa mungkin sekilas lihat-lihat kali ya di Elementor tuh ada aset generator yang mana. Terus yang ketiga yang bikin mobile sama desktop itu nggak bisa sama-sama bagus karena pakai cache-nya yang global. Karena kalau sekarang meskipun kita udah apa namanya responsif ya, desainnya udah responsif, kenyataan bahwa mobile sama desktop belum bisa sama itu nggak bisa dihilangin sih. Saya berharap mungkin teknologinya ke depannya itu udah nggak masalah ya desktop sama mobile. Tapi kenyataannya emang desktop sama mobile eh, sebaiknya ya sekarang sebaiknya masih belum disatukan, apalagi untuk optimasi gitu. Itu aja kali ya yang terkait optimasi. Mungkin kita langsung masuk ke sini nih, si panel. Nah, ini si panelnya nih. Kita mulai dari mana tadi? Dari sini ya. Mesin produksi. Kalau mesin produksi ini teman-teman bisa cari di sini nih, di si panel. Jadi select PHP versionnya, cari yang paling tinggi. Yang sesuai, jangan tinggi-tinggi aja. Nanti paling tinggi nggak disupport sama plugin, selesai. Nah, kayaknya tadi yang dikasih, jadi ini kan dari Mas Clement yang dikasih apa account demo. Awalnya tuh 7.2. Saya installin Astra, nggak jalan dong. Gitu, Astranya nggak jalan. Gitu. Wah, ya ini. Emang harus dinaikin. Akhirnya saya naikin ke 8.3, Alhamdulillah aman gitu ya. Jadi naikinnya di sini. Defaultnya dari hosting pada umumnya masih 7 kayaknya. 7 ya, ya nih, native 72 nih. Mungkin pihak apa eh, Dewa Web kali ya, ini input Ah, dinaikin masuk aja aja. ke 82 sih aman harusnya. Masukkan Nah, untuk Dewa Web ya, ada Ninja nih di sini nih. Tim Ninja. iya, jadi bisa dinaikin ke 82 harusnya aman sih. Jadi nanti yang nggak kompatibel harus nurunin. Jadi nggak setiap orang harus naikin ke sini gitu ya. Ya, atau poin 80 aman ya? 80 aman, 80 aman sih. Lebih aman lagi. Maksudnya kalau 820, 82 aman, 80 lebih aman lagi. Oke. Tapi 82 udah banyak ya yang 82 udah banyak sih. Kalau oh, saya pribadi udah 83 ini. pakainya. Sip, sip. Lanjut, lanjut. Ya. Terus yang pertama, terus efisiensi resources. Nah, ini. Jadi ini kita bisa lihat di sini nih. PHP ini ya. Nah, ini ada nih multi multi PHP ini editor. Nah, teman-teman bisa cek nih mau ini ada dua ya. Ini buat demonya ada dua ada apa before after case. Misalnya mau lihat yang ini nih Elementor, ini kelihatan ya yang apa Elementor Dewa Web. Kita bisa set di sini. Kalau yang kita cari nggak ada, kita bisa masuk ke sini nih. Itu kita ketik aja yang ada di sini.
Set ini masukin aja kemari. Gitu. Itu untuk apa namanya konfigurasi PHP-nya. Terus ada lagi caching. Nah, enaknya untuk web hosting yang pakai si panel, kebanyakan ya, itu pakainya Lightspeed. Ini menurut saya nggak bikin gampang banget sih ya, Lightspeed itu. Kalau Lightspeed kita langsung ke sini kali ya. Jadi Lightspeed itu udah otomatis aktif ya, otomatis otomatis aktif. Kita tinggal pakai aja dengan cara tambah plugin di sini. Ini ada LS Case. Ini install aja yang di sini ya. Setelah ini diinstal, ini sengaja saya bikin dua. Jadi ini yang versi udah diinstal ya. Ini yang teman-teman perlu perhatiin ya bahwa kita sekarang lagi ngurusin case, bukan aset generator, entah itu JavaScript atau CSS. Kalau bicara case, nggak perlu semuanya di kotak-katik gitu, karena itu yang bikin website kita rusak. Kita bisa ke preset, ini ada yang esensial, di apply aja. Terus kita main di case-nya aja. Ini pastikan on. Nah, ini case mobile-nya kita buat on, disimpan. Ini dibiarin aja. Browser case-nya on, sama paling ini, instant click. Itu jadi untuk Lightspeed case, sebaiknya hanya itu aja yang diaktifin. Kecuali emang ada rencana untuk optimasi sampai di level browser. Nah, ini kita lihat, yang ini tadi mitra.web.id ini pakai case, yang ini nggak pakai ya. Pas di refresh kita lihat agak beda, nyaris nggak berasa. Nah, supaya lebih kelihatan kita bisa inspect, kita lihat eh, seberapa cepat sih. Ini yang tanpa case, 869 milisecond ya, tanpa case ya. Ini cukup lama sih, 800. Ini ya, ini TTFB sih, orang bilang TTFB. Jadi mulai kita kirim request, diproses di sana, balik ke kita, itu namanya TTFB. Oh, nanti. Nah, ini yang versi udah pakai case. Kita refresh, kita lihat ya, 24, 24 dari 869 gitu ya. Dengan cuma ngaktifin Lightspeed case di bagian case-nya aja. Nah, jadi teman-teman bisa lihat betapa powerfulnya case. Terus mungkin perlu share juga di sini. Kalau kita mau tahu ya, apa namanya, itu di case atau enggak sih? Kan kita lihat di sini, ini ya, 869, 24, nebak-nebak ya. Ini udah di case belum sih? Jadi secara umum, kalau dia dibuatin case-nya, dia ada respon header-nya itu ada yang namanya e-tag. Nah, ini nggak ada e-tag-nya nih. Kalau kita lihat di sini,
harusnya dia punya e-tag. Nah, ini ada e-tag. Kita bisa lihat juga sih dia bilang hit ya, tapi hampir semua, jadi Lightspeed atau Nginx atau Apache ya, itu dia akan ngasih e-tag. Jadi artinya filenya ini adalah file statis, mirip ya statis lah ya. Jadi kalau uh, file statis akan ada e-tag-nya. Apa sih fungsinya e-tag? Nah, e-tag itu, ini kita lihat, ini 200 ya. Coba kita cek sebentar ya. Harusnya yang kedua, nggak segitu sih. Nggak apa, nggak 200 sih di sini. Oh, ini karena pakai ini kayaknya, pakai case. Jadi kalau kalau apa? Kalau fungsi e-tag itu, jadi harusnya si browser itu waktu lagi request ke sana, dia kirim e-tag-nya juga. Sini ya. Nah, ini 304. Jadi 304 itu artinya apa? Respon dari si penyedia, dari si server itu bilang ini nggak ada perubahan. Jadi waktu browser minta ke sana, dia minta dong www.mitra.web.id ya, e-tag-nya segini nih, yang if non match-nya, bla 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 bla. Nanti kalau si servernya ngecek masih sama, dia akan kasih respon 304. Itu artinya aman bos, masih sama bos, gitu kan. Udah cukup dikasih aja, dia akan ngambil dari lokal si siapa si browser ini, siap bos, sama ya. Jadi dia nggak usah minta kesal lagi, cukup dapat 304 langsung ambil dari lokal gitu. Jadi ini buat penanda apakah kita, apa namanya, halaman kita di caching, di cache atau enggak gitu. Selanjutnya turun ke, ini showcase ya. Jadi sebelum ke bawah sini, showcase dulu nih teman-teman. Tadi kan ini proyek terakhir yang saya optimasi. Jadi ini dikerjain sama teman-teman dari Bogor juga. Jadi nggak usah lihat apa websitenya, jadi optimasinya yang kita lihat ya. Jadi ini proyek terakhir, kalau teman-teman lihat, ini kita lihat di sini nih, gimana kita prioritasin apa namanya. Ini kita lihat di sini nih, bawahnya ya. Berapa file yang masuk. Jadi ada uh, 67 ya, 69, 71. Gitu. Jadi dia terus naik. Gitu. Jadi filenya pertama dipanggil tuh ini dulu. Begitu dia gerak ke sini baru manggil file yang ini. Jadi ini nggak langsung ke loading. Terus kita lihat lagi. Ini di 68 gitu ya. Terus kita turunin ke bawah. Dia nambah 76, 77. Turun lagi 79 nih. Kita lihat di bawahnya. Filenya 80, 83, 84, 85, 88, 96, 97. Jadi file yang ketarik itu, nah 99 total 100 malah. Jadi naik lagi 101, filenya itu terus bertambah. Jadi dia ngirimin komponennya itu sesuai dengan kebutuhan. Terus kita lihat lagi ke sini nih, misalnya edukasi ya. Kita lihat ini apa, tiga gambar ini langsung muncul, tapi kalau turun ke bawah ini lazy. Jadi dia yang di lazy yang bawahnya aja. Jadi yang tadi kata siapa?
Mas Clement above default itu nggak pakai lazy. Terus kalau kita buat di mobile, yang lazy hanya gambar pertama, gambar kedua dan bawahnya itu nggak lazy. Gambar pertama kalau kita refresh, nggak berasa di refresh ya. Tapi kalau kita turunin, nah gambar kedua, ketiga udah lazy. Jadi apa optimasi antara mobile dan desktop itu kita emang perlu bikin beda. Ada apa JavaScript yang kita di apa defer sama di delay juga. Ini kelihatan tuh ya bawahnya pada lazy load. Itu jadi itu yang apa dimaksud dari ini. Eh, jadi kita instruksi kita tuh jelas ke browsernya mana yang dipanggil dulu, mana yang belakangan. Terus saat mobile mana aja yang prioritas, mana aja yang belakangan. Jadi feel-nya apa? Kadang kan kita lihat ini sering gerak-gerak nih atasnya nih ya. Nah ini kalau ke sini nggak berasa nih, kayaknya atasnya seolah-olah nggak dipanggil, padahal dipanggil. Cuman kita prioritasin, jadi kelihatan nggak gerak. Itu teman-teman bisa coba buka cek aja apa feel-nya kalau website itu dioptimasi kayak gimana. Tapi kita nggak bahas detail ini karena kita lagi apa topiknya adalah optimasi di di panel. Mungkin lain kali Mas Clement mau bahas itu nggak apa-apa lah kita telepon lagi ya. Mas. Udah dibahas di chat nih Mas. Oh, Topik nih kayaknya nih. Terus oh saya mau iya baru lihat. Jadi jadi itu tadi untuk yang depannya. Nah, ini 841 masih ada waktu sedikit kayaknya ya. Sebenarnya ada bonus-bonus bukan bonus ya ini. Emang saya pikir kalau masih ada waktu, saya manfaat mau Mas share ini ini. juga. Ah, jadi gini, kalau di si panel ini tipsnya ya, jadi aktifin mode security. Sayang banget kita udah pakai si panel yang costingnya itu bayarin license untuk Immunify 360 gitu kan dan pakai mode security kalau nggak kita pakai ya. Menurut saya sih sayang banget sih. Karena saya yang apa eh, maksudnya saya yang biasa pakai VPS tuh kadang mau beli Immunify tapi nggak ada duitnya gitu kan. Kalau udah di si panel nggak dipasang sayang banget gitu ya. Nah, jadi mode security langsung cari aja security. Ini pastiin aktif gitu ya, ini on. Udah oke. Terus kita lihat Immunify 360-nya. Jadi mau security sama Immunify beda ya Mas? Ya, kalau mode security itu dia apa namanya bawaan dari si siapa? Si Linux ya ada rules-rulesnya gitu, Mas. Ada rules-rules yang untuk nahan kalau ada yang masuk dilihat kan wah ini aneh gitu kan ditahan. Nah kalau Immunify 360 ini yang udah masuk diperiksa gitu. Lebih ke sana sih. Nah ini nih udah sempat masuk kan langsung di terminate. Ini ini udah kill mode nih. Nah ini galak nih Dewa Web nih kayaknya. Tapi bagus sih maksudnya dari awal udah diginiin gitu. Nanti kalau ada masalah karena kalau security itu apa larang dulu tahan dulu gitu kan kalau perlu baru izinin gitu jadi larang dulu kill mode jadi bantai aja dulu tahan aja dulu jangan boleh masuk Itu dikasih udah yang default ya tertinggi Mas dari Dewa gimana Web. iya Dewa Web ini langsung Itu kill udah mode nih nggak default ya. bisa di disable malah nih galak ini galak Yang mode security default gak Mas tadi? Atau dia Mas harus aktifin? di mode dari awalnya udah default cuma bisa di nonaktifin kayaknya mode security Mantap, mantap. ini bisa di offin ya gitu tapi kalau yang tadi udah langsung on itu terus ini nih ini beberapa jadi saya beberapa kali dapat klien gitu eh, dia karena pakai si panel sekali lagi ini mirip Elementor kemudahan kadang bikin kita lalai ya file manager sebentar-sebentar dibuka file manajernya. Contoh nih ini ada file manager
public HTML, terus ada apa WP content, upload. Misalnya sering sih di-upload. Dia mau ngubah-ngubah apa gitu kan, backup dulu deh, kompres, backup, upload, zip, disebut tanggalnya nih, 2025 02 27, kompres. Nah, terus ada apa lagi? Dia mau ngubah-ngubah, tapi supaya aman, dia backupnya di sini satu-satu. Padahal begitu udah jadi seperti ini kemungkinan kan bisa ditarik sama orang di download. Pertama itu bahaya. Jadi kalau kita buka-buka di sini, ngezip file di sini gitu ya, apalagi yang di zip sampai di depan gitu di sini di zip-zipin itu bahaya bisa ditarik orang. Yang kedua, eh, kalau kita bicara WordPress itu CMS, Content Management System gitu. Artinya udah ada sistem yang mengatur ini semua. Nah, sebaiknya kita nggak main-main di sini. Ini biar diatur sama si WordPress-nya aja. Mau filenya nambah apa, berkurang apa, dibiarin. Gitu. Bukan dilarang untuk masuk, cuman dia itu tadi bijak. Selagi nggak perlu, hindari masuk-masuk ke sini. Bisa jadi salah hapus dan lain-lain. Gitu. Terus, nah ini yang jarang ya, saya lihat jarang yang manfaatin ya WP CLI. Ini menarik. Nanti kita ada bahasan nih WP CLI di sini sedikit. Jadi kita jangan anti sama terminal itu sih ya, terminal. Kita jangan anti sama terminal. Ini jangan anti jangan sama terminal. Jadi udah pikir kan udah pakai si panel ngapain ngonsol-ngonsol lagi gitu kan. Nanti kita lihat anaknya pakai terminal. Dan teman-teman juga nggak perlu takut sama apa komen-komen di Linux karena bedanya cuma klik sama ketik gitu. Ada klik, ada ketik gitu. Nah, oleh Kang, oh ya Mas Lemen bukan anti, belum paham. Nah, mantap kalau belum paham. Jadi supaya paham, bukan supaya paham ya. Jadi share aja apa yang saya rasain ya kali ya, Mas Lemen. Sebenarnya sama gitu, nggak harus tahu detailnya apa. Sama kayak saya klik ini tools, gitu ya, klik tools, terus masuk lagi kemana? File Manager, terus lihat di sini ada public HTML, sama kan ya? Itu kita pindahin aja ke bahasa ini. Lihat LS isinya apa, CD public HTML gitu. Misalnya ya, ini menurut saya emang cukup susah, agak susah dihafal ya. Sebenarnya nggak usah dihafal kalau zaman sekarang. Zaman sekarang tuh cukup googling atau chat GPT. Ya, cuman lebih cenderung ke googling ya, karena chat GPT masih agak-agak. Kalau main ke sini, kalau bisa jangan chat GPT, googling aja, karena khawatir salah komen, masih berantakan. Nanti kita pakai yang aman-aman aja ya. Insya Allah aman-aman yang dipakai. Ini jadi jangan eh, ragu pakai terminal. Nanti kita coba install WP CLI. Jadi kalau teman-teman biasa manage WordPress, ini sangat ngebantu. Terus yang kelimanya, nah ini masih banyak yang pakai hosting sama email, web hosting sama email hosting jadi satu. Kalau ditanya boleh nggak sih, ya boleh aja gitu ya. Kalau bisa, misal gini, ini ada saya punya ini nih, ini aja lah ya, yang dari Mas Clement ya. Elementor dewaweb.my.id. Kalau mau pasangin email, ya email untuk domain ini aja. Dan itu kita nggak pakai harian emailnya. Misalnya email hariannya Mas Clement punya clement@gmail.com. Nah ini email hanya untuk di web aja. Jadi bukan email utama kita. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini jadiin email bisnis, gitu ya, misalnya apa, clement@elementor.dewaweb.my.id, sebaiknya sih jangan ya. Karena uh, mindahin email nggak semudah mindahin website kalau ada masalah gitu. Dan apa, email hosting harusnya cari yang lebih bagus daripada web hosting. Yang kedua, yang ketiga, email hosting juga banyak yang gratis. Kenapa harus di web hosting gitu? Nah itu tuh buat tim Dewa Web. Jadi bikin produk khusus email ya. Nggak apa-apa pakai si panel, tapi emang khusus email aja.
yaitu tips-tipsnya, ya tips ini sih ya, apa namanya, umum. Terus yang keduanya ke WP CLI. Nah, kita coba-coba WP CLI sedikit ya. Jadi di sini tadi saya udah sempat install, cobain di sini. Saya hapus dulu. Nah, jadi ini terminal. Masuk ke terminal. Teman-teman bisa lihat dokumentasinya ya, dokumentasi dari WordPress-nya di sini. Pertama kita download dulu, ini perintah downloadnya, tinggal dicopas saja. Sekali lagi ini aman, ya, aman untuk dikerjain di production sekalipun. Di progres ya, Kang. Ya, masih progres. Ya, nggak apa. Ah, ini juga. Sambil nunggu teman-teman yang mau ikut undian, jangan lupa diklik itu ya, ada linknya di chat s.id eh, slash apa hadiah strip hadiah dewa ya, hadiah strip dewa. Nanti terakhir saya mau undi ya pemenangnya. Cuman mungkin kirimnya nyusul ya. Lagi disiapin dulu barangnya. Nah, thank you Jovanka udah sharing, udah share itunya ya linknya ya. Sambil nunggu Mas, ada yang tanya tuh tadi Mas, bedanya web email sama hosting email apa Mas? Hmm. Kalau ya web email itu kan kalau bicara hosting itu berarti tempat kita nyimpen ya. Hmm, Tempat kita nyimpen, kalau email ya nyimpen email, kalau hosting buat nyimpen hosting. Nah, kita kalau lihat di DNS record kita, itu arahnya bisa kita bedain. Ini kita belok ke sana dikit ya. ya, Saya coba buka apa? Ini apa nih? Oh, lari ke sini sebentar. Buka Cloudflare kali ya. dibuka Cloudflare Mas ya? Ya, buka Cloudflare. Tapi nggak bisa deh ya. Punten ID-nya pakai Cloudflare kan suka nggak Iya, kelihatan ya. jangan. Nanti saya share kelihatan lagi. Mungkin kalau saya bantu ini kali ya, apa, eh, kan ada hosting yang memang kalau misalnya yang umum kan kayak si panel ini bisa untuk website, bisa untuk email. Ya, Nah, ada produk yang contoh lah paling gampang itu Google Workspace. Ya, ya. tapi dia dia memang untuk email aja. Jadi maksudnya hostingnya memang untuk email aja gitu ya.
atau Microsoft apa tuh yang namanya tuh Mas Faisal tuh yang lebih tahu tuh gitu. Tadi saya ada ke hosting lain sih kayak yang rumah web ya izin mention ya. Nah dia ada beberapa layanan mungkin dia juga bukan produk dia tapi dia semacam reseller kayak misalnya dia menjual email Microsoft, menjual email apa namanya Google Workspace juga ada Titan apalah gitu ya. Nah tadi mungkin maksudnya kenapa dibedain mungkin lebih ke security ya Mas ya. Mungkin bisa jelasin sedikit kan Mas? Manfaatnya nih. Security, ya betul. Security. Jadi biasanya kalau kita naruh email di tempat yang sama dengan hosting ya, Mas Clement, itu bisa jadi email kita dipakai untuk nyepam. Itu satu. Yang kedua sama lebih reliable. Kalau kita lagi banyak email, nanti hostingnya pelan. Gitu ya, itu Hmm, pertama, ngeganggu. Terus kalau hostingnya lagi down, kita nggak bisa terima email atau kirim email. Padahal email dan hosting itu keperluannya berbeda. Itu sih. Jadi ya. ada dua hal. Pertama security, yang kedua juga itu hal yang berbeda yang nggak saling kalau bisa jangan saling mengganggu. Gitu Hmm, beda guru beda ilmu, tolong jangan satu guru satu ilmu, tolong jangan ganggu gitu kan. iya, Gitu. Nah jadi untuk lah ya. untuk apa? Ya untuk settingannya sebenarnya kita bisa set di sini tadi siapa Mas siapa tuh yang tanya punten. Mas Hasbi. Ya Mas Asbi. Jadi ya sebenarnya kita ini ya apa satu domain tapi hostingnya bisa di tempat tadi contohnya ini Dewa Web nanti uh, satu Email lagi emailnya bisa ke Google rumah web Workspace. misalnya ya. Tadi saya mention ulang karena itu yang udah di-mention. Jadi bisa ke rumah web. Seperti itu sih Mas Asbi. Tinggal diatur di zone records-nya ini ya. Betul, betul sekali desain recordnya. Kalau nggak salah email itu MX ya, MX Ya, record. MX ini ada MX dan lain-lainnya ada sisi gambreng beberapa apa untuk apa settingan di DNS recordnya. Nanti kita diskusi email mungkin di lain waktu kalau dipanggil lagi sama Mas Komen. Siap. Ah, ini ada, oke, kita balik lagi ke WPCLI. Jadi udah download ya, setelah download kita cek nih jalan nggak di sini kita jalanin. Nah ini jalan ya. Jadi WPCLI par yang tadi kita download itu udah bekerja di sini. Setelah itu kita perlu pindahin ke apa folder yang dikategorikan sebagai path ya. Dari mana kita tahu kita bisa ketik ini aja di sini. Sebenarnya sekarang udah nggak zaman ketik, zamannya copas. Dicopas aja. Nah, ini nih. Jadi kalau kita taruh file di sini ya, home, elemento, terus dot local, bin, atau di sini, atau yang ada salah satu di sini, itu bisa dipanggil dari mana aja. Itu namanya path folder. Di sini kita misalnya pilih ini, home, elemento, bin gitu ya. Ini ada di sini nih, home, elemento, bin ya. Kita pilih mau kita taruh sini. Nah, kita cek dulu nih, ada nggak sih directory ini? Nah, kita cek dulu. Kalau nggak ada, bikin pakai ini mkdir. Jadi sekali lagi teman-teman, mohon nggak usah takut, nggak usah bingung. Saya juga ngelakuin hal yang sama, copas-copas aja dari googling, dari apa hasil googling ya, sama kayak begini. Nah, mkdir ini akan bikin apa folder baru namanya bin. Setelah itu baru deh, ini ada chmod plus x, maksudnya kita buat file ini supaya bisa dieksekusi. Terus kita pindahin filenya dari folder yang sekarang ke sini nih, yang tadi kita buat. Terus namanya kita ganti WP. Kan sampai sini namanya kita ganti WP. Tinggal copy aja, terus paste. Udah selesai, kita cek lagi nih. Jalan nggak sih? Kita paste. Jalan ya, Alhamdulillah jalan. Jadi teman-teman meskipun pakai cPanel, ya, itu tetap bisa pakai fitur-fitur WP CLI. Yang menurut yang saya rasakan ini sangat bermanfaat banget. Terutama untuk manage WordPress ya. Ini contoh-contohnya nih. Jadi kalau kita mau update plugin,
daripada kita masuk ke WordPress-nya, login dulu gitu kan, kita bisa cukup gini aja, WP plugin update all, nanti semua pluginnya ke update. Nah, catatannya untuk bisa panggil WP ini, kita masuk ke eh, tempat di mana kita install WordPress ya, lokasi file WordPress kita. Di kasus ini ada dua, pertama di public HTML, ini untuk yang Elementor Dewa Web, terus satu lagi yang mitra tadi adanya di sini, public mitra.web.id. Nah, kalau misalnya teman-teman malas ngetik, sebenarnya bisa aja di sini di copy, sini, terus di paste di sini. Nah, itu masuk. Mau tahu eh, ada plugin apa aja, bisa klik di sini WP plugin list. Ini ada plugin apa aja. Detailnya tuh teman-teman bisa lihat di sini perintah-perintahnya nih. Kalau mau update semua plugin, tinggal ini aja. Plugin update all. Nah, ini udah update semua. Tem juga gitu, per update juga gitu. Terus ini sih yang kepake banget. Kalau mau ngapus satu-satu nih kayak begini nih. Biasanya kan kalau kita baru install WordPress ya, ini plugin ini bawaan ada terus nih. Daripada apa dilihat satu-satu, kita bisa dari sini. Aduh, udah saya dilihat berarti sebelumnya. Sama, dilihat tema juga bisa begitu. Terus ini yang penting, optimasi database. Jadi kita nggak perlu plugin sebenarnya untuk optimasi database, cukup pakai WP CLI. Contohnya nih WP DB Optimize. Ini udah teroptimasi. Terus kalau mau backup DB, bisa pakai ini. Jadi database-nya kita backup daripada kita apa nge-backup dari PHP MyAdmin ya. Kadang suka masalah, nggak bisa di-download kelamaan, timeout, dan lain-lain. Jadi kalau file database-nya gede, bisa dari sini. Nah, ini saya saranin sih masuk ke depan, misalnya ke titik-titik itu maksudnya ke folder sebelumnya ya. Kalau kita tadi ini di sini, kalau kita nggak pakai titik-titik kan taruh di sini, nanti khawatir bisa di-download orang, makanya saya pakai titik-titik supaya naik ke atasnya, ke sini ke publik. Jadi namanya DBSQL, kalau kita lihat di sini harusnya udah ada. Ini hasil backup kita. Itu fitur dari WordPress sebenarnya, cuman harus jalan lewat command line, lewat konsol. Nanti kalau mau zip, nanti bisa di copy aja kayak gini ya. Ini bukan WWCLI, dan biasanya kalau kita backup kan nggak cuma database, tapi sama websitenya juga ya. Itu. Terus ini juga sering saya pakai kalau saya migrasi atau ada apa? Ada sesuatu yang salah, ini ada search replace. Di Elementor ada fitur ini sebenarnya. Jadi saya udah coba ada Elementor, WP Vivid juga punya. Saya pakai Brickdash juga punya. Cuma ini yang paling ampuh gitu ya. Ini paling mantap. Search replace-nya mantap banget. Dia bisa clear cache. Kalau kita mau clear cache, bisa di sini. Nggak usah masuk ke WordPress. Terus delete yang expired. Transient. Jadi transient itu apa cara lain dari nge-cache ya. Kalau nge-cache itu kan apa versi lain dari objek cache. Kalau objek cache itu kan biasa disimpan di memori. Kalau transient ini maksudnya ke database. Dan masih banyak lagi nih kalau teman-teman lihat ya perintahnya. Kalau lupa password, nambah user, ini bisa dipelajarin. Jadi fitur dari WordPress yang bisa dijalanin lewat command line. Yang komen-komen tadi ada di GitHub itu Mas ya, yang di link itu ya. Ada 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 di sini nih Ya, jadi catatannya. teman-teman itu saya udah share lagi linknya. Kalau misalnya perlu bisa diakses atau di copy dulu tuh disimpan ya. Ya, siap-siap.
Ya, itu WP CLI. Ini saya Biasanya lihat lebih masih. cepet ya Mas kalau pakai terminal di WP CLI untuk komen-komen tadi ya. Ya, betul. Betul banget. Dan uh, sekali lagi, jangan 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 berpikir untuk ngapalin gitu. Jadi catat, simpan aja gitu. Copas-copas aja. Kalau ngapalin, wah, selesai, sudah banyak banget komen di Linux. Yang penting tahu apa perintah ini, fungsinya ini. Udah, simpan. Oke, kita lanjut ke cron. Nah, ini nih juga apa namanya? Kalau kita mainan di caching ya, maksudnya kita bicara optimasi berarti kita biasa pakai cache ya. Mungkin uh, teman-teman udah pada tahu cron ya, tapi saya ulangin aja. Jadi cron itu job scheduler yang ada di sistem Linux atau di Unix ya. Nah, WordPress tuh punya cron juga. Itu namanya kita biasanya sebut WP cron. Jadi WP cron ini mirip-mirip kayak di sini, cuman dia nggak bisa langsung kerja sendiri. Kalau di sini kan yang apa cron yang di Linux itu prosesor apa ya prosesor yang benar-benar dia ada schedule, ada timer di OS-nya, makanya jalannya lebih stabil, konstan. Kalau dia bilang tiap 5 menit ya 5 menit jalan. Nah, kalau di WordPress itu dia harus di-trigger sama visitor atau bot. Jadi harus ke-hit dulu tuh. Kalau website kita nggak dikenal, baru bikin nih. Kita bikin terus ada schedule cron untuk nge-backup. Belum ada yang kenal website kita, nggak ada yang pernah visit. Bot juga nggak kenal gitu. Jadi bot nggak pernah nge-crawl. Itu biasanya bisa bolong 3 hari kita nggak ke-backup. Karena nggak ada yang pernah nge-hit. Ya. Ya, jadi WP cron, nah ini mungkin sama-sama tahu ya teman-teman ya. Jadi cron itu, punten naik lagi ke atas tadi kelewat. Cron itu untuk memeriksa apakah ada update terbaru atau enggak. Jadi kalau kita buka WordPress terus ada 5 plugin update, itu sebenarnya cron dia. Cron ngecek begitu ada langsung ngeluarin yang tadi gitu ya. Terus kalau kita bikin postingan terjadwal, itu juga cron yang postingin. Jadi sebenarnya nggak ada hantu di situ, cron yang ngerjain gitu ya. Kalau kita plugin backup, kita bilang backup dong jam 1 gitu ya. Itu juga cron yang ngerjain dan lain-lain ya. Nah, terus kekurangannya web background yaitu dia di trigger ya atau dipicu oleh request dari visitor atau bot. Kalau nggak ada visitor, nggak ada bot, dia nggak akan pernah jalan. Ini jadi kelemahan sih ya kalau menurut saya. Apa kelemahannya? Jadi ada potensi kerjanya nggak terlaksana sesuai jadwal. Misalnya kita bilang jam 1 lakukan backup, jam 1 malam tuh nggak ada yang visit. Terus belum terkenal, nggak ada bot yang nge-crawl. Diakses baru jam 7 pagi, itu kita bangun tidur buka ya kan. Udah itu baru mulai nge-backup tuh, mundur tuh dari jam 1 ke jam 7. Nah, kalau kerjaan mundur-mundur, kalau cuma satu aman, kalau banyak gimana? Numpuk. Ada untuk backup, untuk ngecek plugin, ngerobotin postingan gitu kan. Karena cron itu kalau di hit jam 7, semua kerjaan dari terakhir cron dieksekusi, misalnya cron dieksekusi jam 10 malam. Ada beberapa kerjaan dari jam 10 sampai jam 7 gitu ya. Begitu jam 7, dia akan eksekusi semua tuh. Ngumpul di satu tempat. Nah, kalau udah ngumpul dikerjain bareng-bareng, akibatnya servernya jadi berat. Gitu. Gimana supaya ringan ya kita pakai cron yang dari OS. Jadi kerjanya jalan dan nggak ada kerjanya apa jalan sesuai dengan jadwal dan nggak ada yang saling numpuk gitu. Nah, gimana sih cara ngalihin WP cron? Ini nih. Pertama, nah ini pakai WP CLI lagi ya. Jadi yang sebelumnya saya sempat singgung, kurangi masuk-masuk ke file manager. Nah, ini kita sebenarnya bisa ngupdate config. Ini kan sebenarnya masuk ke WP config ya. Tapi kalau pakai WP CLI, kita bisa ini nih, ngeset cron disable-nya tanpa masuk ke WP config. Contohnya kita set begini aja. Ini maksudnya variable disable WP cron kita set true ya di WP config. Nah, ini udah masuk nih. Edit constant. Nah, kalau udah begini, cronnya udah nggak jalan. Jadi, meskipun di hit dari luar, WordPress nggak akan jalanin cron. Terus yang jadi pertanyaan, gimana cara pasang cron di si panelnya? Kita buka. Oke, teman-teman udah pada tahu kali ya biasa pakai panel, tapi kita bukain di sini.
Ada cron namanya. Ada cron job. Silakan pilih berapa menit atau berapa jam sekali. Kalau saya biasanya setiap 5 menit. Nah, perintah yang ini bintang garis miring 5 bla 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 itu udah ada di sini. Jadi kita ambil yang ini aja nih, yang belakangnya. Nah, teman-teman bisa pakai ini kalau udah install WP CLI ya, karena ini ada apa namanya, pakai apa WP belakangnya pakai. Jadi ini pakai WP CLI. Kalau belum install nggak akan berhasil. Ada caranya, tapi saya agak lupa tuh apa langsung direct ke file cron apa gitu. Ini di add aja. Udah sukses. Jadi cron akan jalan setiap 5 menit tanpa ada perlu trigger dari pihak lain. Itu WP cronnya. Dibuat tiap 5 menit nggak masalah ya Mas Aka ya. Enggak, karena dia kan lihat ada nggak. Kalau nggak ada, ya nggak ada yang dikerjain, jadi nggak berat. Sebenarnya ini tetap lebih ringan sih dibuat 5 menit, karena kalau kita ngandelin yang di hit, 5 menit berapa kali di hit, coba tuh kita bayangin. Kalau rame ada 10 kali hit, berarti 10 kali cek. Nah, mendingan tiap 5 menit aja ceknya, gitu sih Mas Clement. Oke, sip, sip. Dapat ya poinnya ya. Ya, lanjut ke ini nih, apa, simple security. Kenapa kok saya bilangnya simple security? Karena uh, penerapan ini simple ya. Kita nggak perlu nambah plugin dan lain-lain. Yang pertama, uh, ini teman-teman bisa. Ini yang saya bilang, kita jangan anti sama terminal ya. Kebayang deh effortnya kalau ngerjain ini di file manager gitu ya. Kita nyari semua folder gitu kan. Kita ubahin gitu ya. Wah, selesai sudah. Ini dengan kalau kita modal mau apa namanya copas aja, cukup copas, jadi lebih cepat. Jadi ini apa namanya ngeubah semua direktori jadi 750. 750 itu artinya eh, si pemiliknya 7, 7 itu berarti full, gitu kan. Terus grupnya itu 5, ya cuma bisa baca aja, yang globalnya kosong, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi ini si pemilik, ini dengan pemilik, yang ini satu lagi apa namanya umum ya. Jadi nggak usah satu-satu ya kalau di file manager satu-satu ya. Iya betul. Ini kalau satu-satu. Ini tadi D itu directory, F itu file, file itu kita set ke 640. Jadi semua file kita set ke sana dulu. Tapi kompatibel ke semua plugin nggak, Mas? Maksudnya gimana tuh Mas? Harusnya kompatibel sih. Kompatibel ya. Hmm. Kan ada plugin yang harus kayak kayak ngakses gitu. Saya pernah dengar sih, cuman agak-agak lupa ininya. Nah, kalau ada yang kayak gitu, berarti harus kita buka tuh yang mana. Kan berarti kita udah install plugin itu, terus kita juga dapat penjelasan gimana cara apa namanya nerapinya gitu Mas Klemennya. Kalau agak ragu tuh bisa 755 sama 644. Lanjut, lanjut. Ya, lanjut ini nah. Jadi ini jangan kebalik ya teman-teman. Jadi kalau kebalik, ini dulu baru ini, nanti yang ini balik lagi jadi 60 gitu ya. Jadi kita set semua file itu 60, terus khusus untuk satu file ini kita set ke 600. Gunanya sampai ke level grupnya pun kita jangan kasih izin. Jadi uh, insya Allah dengan begini udah lebih aman. Selanjutnya ini juga uh,
Jadi ini tuh bikin website kita nggak bisa nambah plugin, nggak bisa nambah theme, nggak bisa ngupdate. Ya, jadi itu yang paling nggak bisa ngupdate, itu yang harus teman-teman tahu. Kalau teman-teman nggak bersedia nggak bisa ngupdate, berarti nggak perlu terapin ini. Ini yang sebelumnya kita lihat dulu kali ya, yang mana sih? Jadi kita lihat mana nih? Kalau bisa dashboard. Kayaknya berarti ada kesalahan di tadi nih. Dia ada masalah nih si siapa? Ah, Mission, bukan. bukan bukan. Kita balikin lagi ya. Itu resiko dari ini sih, ngupdate ke sini. Jadi kita balikin lagi. Ini kita bisa balikin ke ini 644 ya. Ininya kita buat ke 755. Ya. Jadi nanti dicoba aja. Jadi sebenarnya ini yang versi strict-nya, ini yang agak amannya ya. Tapi tetap lebih aman daripada yang kita bikin 777. Hmm. Nanti saya update di mana? Di GitHub ya, Di GitHub ya ya. Nah kalau masuk. saya biasa pakai ini aman, mungkin di sini aja kali ya. Di postingan ini agak beda. Terus kita coba masuk ke sini lihat nih. Ini ada masukin plugin ya. Kita masukin plugin masih bisa. Begitu kita buat dia nggak bisa tambah plugin, ini nanti nggak bisa nambah plugin, plugin ini nggak bisa ngupdate dan lain-lain. Ini pengalaman saya sih ini aman ya, jadi aman banget. Kita nggak bisa, ya Allah salah ya, punten-punten di sini nih nggak bisa. Jadi dia nggak bisa nih ya, nggak bisa install plugin. Ini pluginnya cuma lihat aja, kita nggak bisa ngupdate, install dan lain-lain. Tapi tetap bisa update manual kan, Mas? Nah, update-nya pakai WP CLI. Hmm. Ya, update-nya dari sini. Sebenarnya aman sih kalau apa pengalaman saya sih, saya update nggak ada yang otomatis. Itu update-nya itu 2 minggu sekali. Oh, satu lagi ini ada update plugin all sih, satu lagi tambahin ya. Jadi WP Core Update, WP Plugin Update All, WP Theme Update All. Jadi contohnya kalau misalnya kita mau update core-nya, tinggal gini aja. Kalau emang ada update terbaru, dia akan ngupdate. Ini karena udah up to date. Itu udah aman banget sih, kalaupun sampai berhasil masuk level adminnya gitu. Dia nggak bisa ngacak-ngacak. eh, Ya bisa sih, tapi mempersulit untuk ngacak-ngacak belakangnya, nggak bisa nambah plugin gitu kan. Ya Gitu. intinya plus minus ya, mau lebih aman,
dengan cara ini, tapi kita harus manual gitu ya. Betul, Dan harus manual. ini lebih aman gitu ya. Tapi kalau Mm. nggak mau ribet, ya udah jangan diaktifin itu. Iya, ya, betul sekali Mas Clement. Jadi makanya Eh, dengan catatan kalau mau ribet ya, Iya, tapi siap-siap harus ada backup lah ya. Jadi kalau udah apa-apa tinggal restore. iya betul. Tapi Nah ini ngelepasnya tinggal diganti ini aja sih, apa remove aja. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini tadi WPTLI ya, banyak komen-komennya. Jadi kalau lagi iseng senggang bisa baca-baca yang di sini. nanti Terus kalau kalau kurang gimana? jelas, Mas Kang Aka bisa apa bisa diskusi di Telegram juga ya, Kang ya. Bisa bisa aman-aman. Saya Telegram ada di Jakarta Telegram namanya. Jabodetabek kan ya, Mas Clement ya? Berapa? Telegram Jabodetabek itu kan ya? Ya, Ya ya, nanti saya coba, nanti saya copy paste lagi ya. siap. Oke. Terus ini satu lagi yang terakhir ya, jadi simple security, jadi kita nggak perlu plugin. Ini sih tambah ini di HT Access. Nah biasa di semua hosting sebenarnya udah apa? Hampir di semua hosting lihat, nggak bisa browse folder sih biasanya. Tapi kalau emang belum, ini bisa di set ini. Dewa kalau nggak salah nggak bisa juga deh, nggak bisa browse folder ya. Contohnya kita browse ke sini nih, misalnya WP Content, terus plugins. Ini ada indeksnya. Yang jangan ada, ini nggak ada index.php ya. Kalau kita buka ini, ini kebuka nih. Nah, kalau ada kebuka kayak gini, caranya kita bisa set di sini nih, public HTML, HT access. Ini boleh ditandain, maksudnya biar tahu, misalnya my custom, supaya ingat aja, ini kita yang nulis yang bawah dari yang lain. Ya, forbidden ya. Jadi uh, ini nggak boleh dilihat, gitu. Jadi kita bikin seperti ini tambahannya. Manual ya Mas, nggak usah pakai plugin ya. Ya, nggak usah pakai plugin. Jadi option all that minus index. Tapi defaultnya perlu kita backup gak Mas? HTXS defaultnya atau kalau ada apa-apa bisa itu Nah, generate ini sih otomatis. Mas Clement, and my customer. Ini harusnya aman karena kalau ada apa-apa kita hapus aja bikinan kita gitu ya. Oke, Gitu. jadi Jadi gunanya ini untuk nandain ya. ini kita bisa cerita betul ditambahin karena gitu kan. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk curcol di sini. Gitu ya, kalau mau cerita-cerita curhat ditambahin karena supaya aman gitu kan, ditambah supaya aman. Jadi yang custom-custom, eh, saran dari saya sih dikasih ceritanya gitu supaya kita ingat waktu itu kita apain. Kalau kita mau hapus supaya aman hasil dari kita, eh, ini kan. Nanti teman-teman ingat nih, ini apa sih? Oh, ditambah implementer. Bukan. Gitu sih Mas Clement, kalau tadi khawatir atau ragu, kalau mau backup boleh, bagus gitu ya. Cuma eh, kalau enggak juga nggak apa-apa karena ini custom kita gitu. Kecuali kita ngerjain sesuatu yang gitu ya, kita perlu Oke. backup dulu. Gitu teman-teman, itu aja kali ya. Eh, Sip. Udah 1 jam ya, ya itu aja sih. Terima kasih banyak waktunya Mas Clement.